Ya, jadi mungkin kita mulai aja biar nggak kelamaan selesainya. Ini hari ini materinya tentang saham, jadi sebenarnya nggak, ya lumayan juga, lumayan banyak, tapi kayaknya kalau 1,5 jam selesai deh. Eh, Tadi untuk tugasnya gimana? Apa ada yang ditanyakan? Beberapa udah ngumpul. Kayaknya tugas kali ini cepet selesainya ya, nggak susah. Mirip di bahasan soalnya. Ya, jadi tugas kedua memang nggak terlalu susah, karena menurut saya yang rangkuman kemarin memang cukup banyak, jadi kayaknya tugas kedua yang gampang-gampang aja, biar sekalian belajar buat kerja hmm, UAS-nya yang pilihan ganda. Eh, jadi mulai aja ya, kita tentang hari ini bicara tentang penilaian saham sama strategi portofolio saham. Eh, Nah, jadi kalau pertama kali kita melakukan analisis, itu ada dua pendekatan yang biasanya investor lakukan. Jadi kalau misalnya menilai suatu perusahaan, biasanya mereka ada dua pendekatan. Yang pertama itu, udah direkam. Kali ini ingat soalnya yang minggu lalu nggak direkam, nanti abis ini paling baru saya buat itunya, penggantinya, jadi bisa diupload sekalian. Eh, jadi kalau misalnya kita analisis, biasanya itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu top down approach. Jadi kayak top itu atas, down bawah, dari atas ke bawah. Jadi misalnya kita mau menganalisis di mana ya sebaiknya saya menginvestasikan uang saya, biasanya dimulai kalau top to down approach itu dari suatu negara dulu, dilihat negara ini perekonomiannya bagus apa enggak. Terus masuk ke sektor-sektor ekonominya, terus masuk subsektornya, terakhir baru milih perusahaan yang ada di negara itu. Nah, itu kalau top to down approach, artinya dari atas ke bawah. Nah, kalau misalnya bottom up, itu dia mulainya dari perusahaan dulu yang memberi keuntungan yang menarik, terus nanti balik ke industrinya dilihat, terus nanti akhirnya dilihat ke negaranya, negara mana yang dipilih untuk diinvestasikan uangnya. Jadi kurang lebih kalau misalnya top to down gampang sekali, artinya dari negara terus makin ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai milih perusahaannya. Kalau bottom up dari perusahaannya dulu baru ngelihat sampai ke industri terus ke negaranya. Terus kalau misalnya mau menganalisis perusahaan itu sendiri, misalnya kita mau milih, uh, misalnya sudah milih perusahaannya, nah kita itu bisa menganalisis dengan dua cara, yaitu yang pertama analisis fundamental. Nah, itu analisis yang menilai perusahaan berdasarkan informasi yang datang dari perusahaan dan dikaitkan dengan lingkungan makro serta estimasi ke masa datang. Jadi gampang kalau analisis fundamental biasanya berdasarkan rasio-rasio. Kalau nggak tahu sih, mungkin financial management pernah ngajar rasio-rasio, itu termasuk analisis fundamental yang biasanya laporan-laporan keuangannya dianalisa. Nah, itu berdasarkan analisis fundamental. Jadi kalau fundamental sendiri itu artinya dasar. Jadi dasar, analisis dasar. Jadi berdasarkan laporan keuangannya. Misalnya rasio return on asset, return on equity. Nah, itu termasuk analisis fundamental. Nah, kalau misalnya analisis teknikal itu analisis melalui histori harganya dan volume transaksi saham di bursa. Jadi biasanya kalau technical itu biasanya ada yang pakai stochastic, ada yang pakai moving average, ada yang lihat tren, lihat grafik, lihat volume. Nah, itu termasuk analisis teknikal. Mungkin kalau fundamental nanti banyak tahu, kalau misalnya teknikal nanti kita akan bahas di modul ke-6 kalau nggak salah. Nanti jadi kalau misalnya belum terlalu ngerti teknikal itu apa, fundamental itu apa, nanti kita bahas. Kayaknya kalau fundamental kita bahas yang di sini, di modul 5 ini.
Terus kita bisa juga hitung nilai intrinsik suatu perusahaan. Nah, itu ada beberapa metode. Pertama itu yang pendekatan relatif, terus nanti ada pendekatan diskonto sama pendekatan contingent claim. Nah, kalau misalnya kita mulai dari pendekatan relatif, itu pertama kita bisa lihat dari nilai bukunya. Nah, perhitungan nilai buku itu dipergunakan dengan memakai pandangan bila perusahaan akan tidak berjalan atau dilikuidasi, maka perusahaan akan membayar hutang-hutang perusahaan dan terakhir sekali merupakan nilai ekuitas. Jadi kurang lebih cara ngitungnya sisa price atau harga saham tersebut dibagi ekuitas per sahamnya atau sahamnya. Nah, itu bisa nanti kalau misalnya PBV-nya kurang dari 1, itu artinya layak dibeli. Kalau misalnya PBV-nya lebih dari 1, itu artinya tidak layak beli atau bisa dibilang kemahalan. Jadi PBV itu price to book value. Jadi price itu kan itu bagi book value. Jadi book value itu nilai buku atau di sini kita biasa bilang ekuitas atau sahamnya. Misalnya kita lihat aja di contohnya di indikator keuangan BCA. Jadi di halaman 7, 5.7. Jadi kalau misalnya mau hitung price to book value kan sisa price atau harga sahamnya dibagi dengan nilai buku tahun berikutnya. Jadi kenapa dipakai tahun yang berbeda? Karena kita mau menilai prospek perusahaan yang digunakan berikutnya. Kita kan mau menilai prospek, jadi kita pakai tahun yang berikutnya. Jadi untuk nilai buku, misalnya kita mau hitung price to book value yang 2007, nah kita pakai harga saham yang 2007, tapi nilai bukunya itu yang tahun 2008. Nah, itu kalau dibagi ketemu price to book value-nya 7,73. Itu untuk yang tahun 2007. Nah, nanti untuk tahun 2008 sampai seterusnya ya sisa harga saham tahun itu dibagi dengan nilai buku tahun berikutnya. Nanti ketemu price to book value untuk tahun tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih gampang harusnya. Gampang ya, rumusnya masih gampang sekali. Ingat aja kalau misalnya kurang dari 1 sama lebih dari 1, kurang dari 1 layak beli, kalau lebih dari 1 tidak layak beli. Jadi kalau misalnya contohnya yang tahun 2007 ini price to book value-nya 7,73, dia itu lebih dari 1 artinya tidak layak beli. Soalnya kita merasa itu harganya udah kemahalan. Itu kalau menurut nilai bukunya. Tapi menurut penilaian yang lain belum tentu. Terus ada yang kedua itu kalau lewat penilaian relatif ada pendekatan melalui net tangible asset. Kalau tangible asset kan aset yang ada wujudnya kan. Jadi gampang sisa kalau misalnya aset berwujud itu sisa ekuitas dikurangi aset yang tidak berwujud. Nah, price to net tangible asset atau PNTA ini sisa price dibagi net tangible assetnya. Nah, nanti kalau kurang dari 1, udah lebih dari 1 artinya tidak layak beli. Kurang lebih sama kayak yang nilai buku. Dilihat aja net tangible asset bisa dilihat dari beban ditangguhkan sama intangible assetnya bisa dilihat dari beban ditangguhkan sama biaya dibayar di muka. Itu kan intangible atau tidak berwujud. Kalau dibayar di muka kan nggak ada wujudnya kan, belum dapat hasilnya. Nah, itu termasuk intangible asset. Nah, artinya kalau misalnya mau tahu net tangible assetnya sisa ekuitas atau aset aset yang kita punya dikurangi dengan intangible assetnya
sisa ditambahkan aja. Yang beban ditangguhkan sama biaya dibayar di muka. Terus dikurangi kewajiban lancar, dikurangi kewajiban tidak lancar. Ini kan aset. Aset dikurangi intangible asset atau aset tak berwujud dikurangi dengan hutang. Nah, kalau atau 277.095,72 dikurangi intangible asset pasti hasilnya sama. Nanti dibagi kalau kita mau per lembar sahamnya berapa, di sini diketahui ada 41 juta lembar saham. Nah, nanti itu pasti hasilnya sama. Jadi ini cuma agak lebih ribet yang di buku, dia pakai aset dikurangi intangible asset, terus dikurangi hutang, baru dibagi lembar sahamnya. Kalau di rumusnya kan ekuitas dikurangi dengan intangible asset. Nah, jadi kan kurang lebih pasti hasilnya sama karena ekuitas kan aset dikurangi hutang. Terus ketemu net tangible assetnya. Terus kalau mau tahu price to net tangible asset, sisa harganya dibagi dengan net tangible asset per saham. Jadi ini harga per saham, ini juga net tangible asset per saham. Nanti ketemu 0,5634 kali, artinya karena kurang dari 1, kita merasa yang PT Goodyear ini layak dibeli. Sampai sini nggak ada yang ditanyakan kan ya? Oke, sekarang masuk ke harga terhadap penjualan atau PS atau price to sale. Jadi biasanya yang pakai penilaian ini itu biasanya perusahaannya retail karena mereka kalau retail itu kan menggantungkan sumber dananya kebanyakan penghasilannya kan dari salesnya atau penjualannya. Jadi kalau price to sale gampang, sisa price dibagi sale-nya. Ingat, ini kan price per saham, jadi sales-nya juga harus yang per saham. Nah, kalau mau dilihat price to sale itu makin kecil itu makin bagus. Anggapannya kayak misalnya sales, kalau misalnya makin kecil kan sales-nya makin besar, artinya makin banyak penjualan yang dia punya, itu kan membuat price to sale makin kecil. Nah, itu artinya dia semakin baik. Ingat gitu aja. Kalau sales-nya semakin besar, dia kan yang di bagian pembagi sini kan. Nanti kalau makin besar artinya PS-nya semakin kecil, nah artinya dia semakin bagus rasionya. Ini dia cuma ngasih contoh kalau misalnya yang PT Ramayana sama Matahari Putra Prima sama-sama kan retail, jualan department store, jualan baju. Nah, kalau misalnya mau dilihat aja harga saham 870, terus penjualan per sahamnya atau salesnya 637, nah itu sisa dibagi, ketemu price to sell. Sama kayak Matahari, ketemu juga price to sell-nya sisa harga saham dibagi penjualan per saham. Di sini ada 0,55, 0,40, 0,32, 0,56 sama 0,83. Jadi menurut yang kita pelajari, menurut kalian yang mana lebih bagus? PT Ramayana atau PT Matahari? Menurut valuasi price to sell rasionya. Ayo, kira-kira kalau membandingkan, kalau misalnya kalian dapat laporan antara PT Ramayana sama Matahari, yang mana yang lebih bagus? Ya, kalau di rata-rata emang langsung kelihatan Matahari itu lebih kecil price to sales-nya. Jadi kalau misalnya kita disuruh milih yang mana yang lebih baik untuk diinvestasikan dananya kita, itu kita pilih yang PT Matahari karena prospeknya lebih bagus di masa depan. Terus ada juga yang namanya price earning ratio. Jadi itu ukuran penilaian saham yang sering dipergunakan berbagai pihak terutama untuk menentukan harga saham untuk IPO. IPO tahu semua juga kan, kayaknya kita udah bahas. Ada yang tahu kepanjangannya IPO apa? IPO
Ada yang ingat kepanjangannya apa? Kayaknya di bawah dulu yang pertama udah dibahas kepanjangannya itu apa. Jadi teman-teman ada yang tahu IPO kepanjangannya apa? Iya, initial public offering. Artinya kalau misalnya saham mau go public, mau menawarkan sahamnya ke publik, jadi maksudnya bisa dibeli oleh publik. Jadi publik bisa menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut, mereka melakukan IPO untuk pertama kali menyalurkan sahamnya ke publik. Nah, biasanya kita pakai rasio ini untuk menentukan harga saham IPO itu. Untuk pertama kali kita mau naruh harga ke masyarakat, itu biasanya pakai price earning ratio. Gampang, price earning ratio, sisa price yang harga sekarang, terus dibagi earning per share atau pendapatan atau laba bersih yang tiap lembar saham berapa. Nah, itu ketemu price earning rasionya. Dan price earning ratio itu makin kecil makin bagus karena sama kayak tadi, kalau misalnya yang tadi pakai sales, sekarang kita pakai earning atau laba bersihnya. Nah, itu kalau makin ke atas, itu kan artinya pairnya semakin ke bawah. Nah, kalau pairnya makin kecil, kalau earningnya makin besar kan makin bagus. Itu artinya pairnya makin kecil, artinya price earning ratio tersebut semakin bagus. Bisa lihat, oh ya, slide-nya muncul ya. Oke, mungkin bisa logout terus masuk lagi biar kelihatan slide-nya. Oke, jadi lanjut ya. Masih gampang. Jadi kalau misalnya ini pakai contoh matahari lagi, misalnya kita tahu harga sahamnya 800 untuk harga yang sekarang. Ini anggapannya tahun 2006. Ini 2007 misalnya. Oke, nggak masalah, nanti masuk lagi aja. Jadi kalau misalnya kita mau hitung pairnya, lihat yang per tahun 2006, harga yang tahun 2006, price yang 2006, itu kan 800, dibagi dengan laba bersih per saham yang tahun berikut atau yang future-nya, artinya yang 2007. Ketemu nanti price earning rasionya itu 17,39 kali. Kalau misalnya kita mau bandingkan sama yang 2008, bagi aja yang 630 dibagi 66, itu kan dapatnya 9,55. Nah, nanti kita bisa tahu kalau tahun yang 2008 lebih bagus dari per tahun 2006. Kayaknya sampai sini pasti bisa. Terus ada EV to EBITDA atau EV to Enterprise Value. Nah, ini biasanya digunakan untuk menilai sektor industri yang highly intensive capital atau modalnya besar. Bisa dibilang gitu. Nah, itu sisa dilihat makin kecil Q-nya atau EV to EBITDA-nya itu semakin baik. Nah, kalau mau hitung enterprise value itu sisa value saham. Kalau di buku apa ya, kok saya kasih tanda merah. Value saham ditambah, jadi value itu price dikali volume atau market capitalization-nya, terus ditambah harga pasar, hutangnya atau debt-nya dikurangi kas. Nah, itu cara ngitung enterprise value. Nah, kalau misalnya EBITDA sendiri kepanjangannya earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Artinya cuma penjualan sebelum dikurangi dengan bunga, pajak, depresiasi, sama amortization. Ada yang tahu
bedanya depreciation sama amortization itu apa? Depresiasi dengan amortisasi. Kira-kira ada yang tahu apa bedanya? Biasanya kalau depresiasi tahu, kalau amortisasi tahu nggak? Bukan, kan kebalikan dari depresiasi. Jadi kalau misalnya depresiasi itu kan kalau misalnya kita punya barang, misalnya kita punya mesin pabrik, terus terdepresiasi, itu kan kualitas atau harganya kan semakin turun. Ya, itu depresiasi, alokasi sistematis yang dapat disusunkan. Jadi kita bisa harganya kan menyusut, itu kan terdepresiasi. Kalau amortization itu untuk aset yang tidak berwujud. Jadi kalau bedanya depreciation itu penyusutan untuk uh, aset yang berwujud, kalau amortization itu untuk aset yang tidak berwujud. Kurang lebih sama, makanya sama depreciation, amortization. Bedanya cuma depreciation untuk yang berwujud, amortization yang nggak berwujud. Misalnya amortization kan kalau kita punya nama, misalnya namanya apa? Kita pakai contoh perusahaan, misalnya naik pesawat Garuda. Garuda sama pesawat Lion Air. Nama Garuda kan lebih ada nama kan, cuma pasti lebih bernilai pesawat Garuda banding pesawat Lion Air. Nah itu nama Garuda sendiri itu kan aset yang tidak berwujud, bisa aja menyusut uh, itunya nilainya. Nah itu kalau misalnya ada penyusutan itu yang dinamakan amortization. Jadi untuk aset yang tidak berwujud. Ngerti ya? Bukan kebalikannya depresiasi. Jadi bedanya hanya sama-sama penyusutan tapi untuk aset tidak berwujud. Oke, bisa ya. Yang penting tahu bedanya. Terus kita masuk contoh aja, misalnya ini diketahui neracanya aktiva sama pasifanya. Ada tahun 2003 sama 2002 untuk Indofood. Terus diketahui jumlah sahamnya diketahui tahun 2003 sama 2002. Terus harga sahamnya juga diketahui. Kapitalisasi pasarnya sisa kaliin jumlah saham sama harganya. Jadi ketemu kapitalisasinya 5.630,94 miliar, jadi kurang lebih 5 triliun. Kalau tahun 2002 jadi sekitar 7 triliunan. Kalau misalnya kita mau hitung enterprise value to EBITDA-nya, sisa pertama kita harus hitung enterprise value-nya dulu. Nah, tadi kan enterprise value itu value saham. Jadi value sahamnya diketahui 5.630,94 miliar atau 5 triliunan, misalnya tahun 2002. Terus ditambah misalnya kita lihat lagi 1.800 ini bank atau debt-nya, harga pasar debt atau hutangnya, itu kita punya hutang dari bank 1.826 miliar. Ini yang ditabel dalam miliar semua. Jadi angkanya semua dalam miliar. Terus ditambah lagi dengan debt yang nggak lancar atau yang jangka panjang, misalnya dia ngasih obligasi, minjem uang, kita udah belajar di modul sebelumnya. Ini kan termasuk debt, ini juga termasuk debt. Terus dikurangi kasnya. Terus dikurangi kas sama investasi. Kita hitung karena itu liquid, jadi kita hitung kas sama investasi, yaitu dikurangin aja.
kas sama investasinya, nanti ketemu enterprise value tahun 2002. Nanti caranya sama buat tahun 2003, sisa ganti aja yang di sampingnya angkanya. Nah, kalau udah tahu enterprise value-nya, kita itu sekarang mau hitung EBITDA-nya atau earning before interest, taxes, depreciation, amortization. Jadi sisa kan sama, kita udah tahu EBT-nya atau earning before tax-nya atau laba sebelum pajak. Earning before tax. Terus untuk jadi EBITDA kan mesti tambah interest, terus DA, depresiasi atau amortisasinya. Nah, ini apabila dia nggak bilang interest sama depresiasinya berapa di neraca, jadi naruh aja misalnya kita tahu interestnya itu 634,78 miliar tiap tahun untuk tahun 2002 sama depreciation-nya 362,2. Nah, itu sisa ditambahin aja. Jadi ketemu EBITDA tahun 2002. Jadi sekitar 2.415 miliar atau 2 triliun, 2,4 triliun. Sama hitung aja buat tahun yang 2003. Jadi interest sama depresiasinya emang di buku dia nggak bilang berapa. Biasanya kan depresiasi sama interest atau bunga itu masuk di biaya umum. Tapi biaya umumnya dia udah naruh kecampur sama yang lain. Jadi ini nggak tahu diambil dari mana interestnya. Jadi kita nggak bisa lihat. Anggap aja diketahui. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya nggak ada. Atau ada? Gampang ya, sisa dimasukin. Jadi laba sebelum pajak, terus ditambah interestnya, tambah depresiasi. Jadi laba sebelum pajak, bunga, dan depresiasi. Oke. Sisa dimasukin rumusnya. Jadi enterprise value dibagi earning before interest, taxes, depreciation, amortization. Kan kita udah hitung masing-masing. Bisa lihat tahun 2002 4,65, tahun 2003 5,63 kali. Jadi kira-kira menurut kalian untuk menilai sahamnya yang mana yang lebih bagus, tahun 2002 atau tahun 2003? Untuk Indofood ini mana yang lebih baik? 2002 ya. Yang lebih kecil, ingat aja yang lebih kecil lebih baik. Artinya masih murah. Nah, terus masuk tadi kan kita bahas tentang penilaian relatif atau yang rasio-rasio. Terus sekarang kita mau masuk ke pendekatan diskonto atau discounted. Jadi maksudnya pendekatan diskonto ini dia itu menyatakan bahwa harga saham sekarang itu merupakan arus kas yang diterima di masa mendatang dan dinilai untuk yang sekarang. Jadi kurang lebih kalau belajar financial management dulu, harga saham sekarang itu adalah present value dari cash flow yang di masa mendatang. Jadi karena kita berasumsi, pendekatan ini berasumsi kalau kita itu kalau beli saham, kita artinya beli prospeknya saham tersebut. Nah, nilai perusahaan itu selalu membutuhkan biaya modal atau weighted average cost of capital, terutama model diskonto ini. Nah, kita karena di model diskonto ini butuh biaya modal, kita sekarang lihat ke biaya modal dulu. Jadi biaya modal atau biasa kita sebut cost of capital, nah itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, yang diinginkan pasar dalam rangka menarik dana untuk investasi tertentu. Biasanya biaya modal disebut juga biaya oportunitas atau opportunity cost. Tahu ya opportunity cost itu apa? Biasa nggak tahu sih, dulu financial management mungkin nggak ngajar, mungkin di bagian nggak tahu mata kuliah apa yang biasanya ngajar jenis-jenis cost. Jadi apa ada yang tahu opportunity cost itu apa? Gimana? Apa ada yang tahu? Kalau iya bisa bantu jawab opportunity cost itu apa?
Nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya opportunity cost itu kita itu mau mencari value yang paling baik dari alternatif yang ada. Jadi misalnya kita punya uang, eh, misalnya sekolah punya uang kan bayar uang kuliahnya kalau nggak salah 5.500 ya buat semester ini. Iya, biaya yang dikeluarkan tapi untuk alternatif yang terbaik. Jadi biaya oportunitas itu kurang lebih sama kayak alternatif cost. Jadi kalian kan punya 5.500, kalian bisa milih 5.500 itu misalnya dipakai untuk beli handphone baru misalnya, atau dipakai untuk daftar ke universitas terbuka buat belajar. Nah, biaya oportunitasnya itu artinya misalnya kalau kalian masuk UT, biaya oportunitasnya itu artinya untuk beli handphone. Jadi biaya oportunitas itu adalah biaya alternatif lain. Jadi untuk pembanding uangnya bisa dipakai apa, kurang lebih kayak gitu. Jadi biasanya kalau investor bilang biaya oportunitas itu apa, jadi biaya yang sebenarnya uangnya bisa dipakai untuk hal yang lain. Kira-kira ngerti nggak penjelasannya? Iya, biaya yang timbul karena memilih. Jadi bukan yang timbul karena memilih, tapi biaya yang hmm, ya bisa juga sih bilang biaya nggak sama biaya sehari-hari ya. Jadi intinya biaya oportunitas itu misalnya kalau di dalam uh, investasi ya, biasanya kan kita bingung kalau misalnya investasi di Indonesia sama di Taiwan. Nah, nanti misalnya kalau tingkat pengembaliannya di Indonesia 5%, di Taiwan cuma 1%, terus ternyata kita nabung di Taiwan, kita itu ada biaya oportunitas, jadi sebenarnya kita punya kesempatan buat biaya kesempatan buat naruh uang kita di tempat lain. Nah, itu namanya biaya oportunitas dan yang lebih baik. Itu biaya oportunitas. Jadi biaya karena karena biaya yang disebabkan karena adanya kesempatan yang lebih baik. Kurang lebih kayak gitu mungkin penjelasannya. Kira-kira ngerti ya opportunity cost itu apa? Karena ada alternatif yang lebih baik. Nah, itu kalau ada alternatif lain dan kita nggak memilih alternatif yang lebih baik itu menurut investor itu adalah biaya. Karena nggak mengambil kesempatan itu atau memilih kesempatan itu. Itu biasanya investor mikir itu biaya. Seharusnya kan kita bisa gini. Nah, itu termasuk biaya oportunitas. Gimana? Ngerti? Kira-kira sekarang jadi tahu biaya oportunitas itu apa? Paham ya? Biaya artinya mungkin kalau dibikin kata-kata artinya biaya yang terjadi karena kita tidak memilih alternatif yang paling baik. Nah, itu biaya oportunitas. Jadi misalnya modal dalam perusahaan itu bisa dikelompokkan jadi 3. Jadi kita tahu kan kalau modal punya bunga, itu hutang. Terus ada modal yang mempunyai bunga atau hutang. Kita juga bisa dapat dari modal saham biasa atau modal saham preferen. Kalau modal saham preferen tahu kan bedanya sama saham biasa apa? Kan saham itu dibagi dua, ada namanya saham biasa atau common stock. Yang kedua itu ada preference stock atau modal saham preferen. Kalau saham preferen, kalau saham tahu nggak bedanya saham biasa sama saham preferen? Yang biasa kita hitung di pasar modal itu saham biasa.
Ada yang tahu bedanya preferen, saham preferen? Kayaknya harusnya sudah belajar kalau saham biasa sama preferen. Iya, kalau misalnya preferen saham pemiliknya akan memilih hak. Jadi preferen itu bisa dibilang saham yang spesial karena preferen itu yang diprioritaskan menerima dividen. Jadi kalau misalnya saham preferen itu dia lebih spesial banding yang biasa. Jadi dia kurang lebih kalau misalnya ada dividen dibagi, dia itu yang harus dapat dividen duluan. Jadi dia itu yang diprioritaskan. Uh, Ya, menempatkan pemiliknya paling terakhir. Ya, saham biasa yang terakhir dapat itu dividen. Kalau misalnya bagi dividen. Kadang-kadang kalau yang saham biasa nggak selalu dapat dividen, tapi kalau saham preference selalu dapat dividen sih, kebanyakan. Jadi kalau saham preference itu istilahnya lebih spesial. Jadi dia mempunyai hak istimewa untuk diprioritaskan. Ya kurang lebih ngerti lah ya. Yang penting tahu, kayaknya banyak yang udah tahu. Pokoknya intinya yang preference lebih dispesialkan aja. Nah, um, pertama kita mau tahu kalau biaya hutang itu gimana cara ngitungnya, itu adalah cost of debt. Jadi biaya yang harus dikeluarkan pihak tertentu karena menggunakan dana tersebut. Jadi misalnya diketahui pinjaman 70 miliar, perusahaan tersebut melakukan perjanjian dengan bank bahwa bunga atas pinjaman itu 17% per tahun. Nah, terus mengeluarkan biaya administrasi 2,5 juta, terus ada biaya provisi sebesar 1 per million, atau artinya kita tahu 1 dari 1 juta, artinya kita bisa tahu 70 juta. Jadi adapun biaya hutang yang dibayar perusahaan per tahunnya yaitu, nah kalau misalnya mau tahu biaya hutang atau cost of debt, artinya sisa kita mau tahu bunganya, jadi ditahu bunganya 17%. Jadi nggak cuma bunga, kita juga ngitung biaya yang dikeluarkan untuk dapat dana tersebut. Artinya biaya administrasi, biaya provisi semuanya dihitung. Nah, kalau di sini kita kan tahu bunganya 17%, terus ada biaya administrasi 2,5 juta, terus biaya provisinya 70 juta, terus temponya 5 tahun. Jadi ini untuk 5 tahun, nanti kita bagi 5, terus dibagi dengan 70.000. Itu untuk tahu ini kan dalam juta, jadi untuk 70 miliar kita taruh 70.000, nolnya udah dihilangin. Soalnya kita pakai di sini 2,5 juta, jadi 2,5. Artinya 70.000 juta. Kita ngilangin jutanya aja. Gampang, sisa masukin 2,5 ditambah 70 dibagi 5. Itu kan yang per tahun, terus dibagi 70.000 untuk melihat berapa yang kita keluarkan dari kita pinjam 70 miliar itu. Ketemu 0,0207%. Jadi total yang kita keluarkan untuk dapat dana 70 miliar atau total biaya yang kita keluarkan untuk minjem 70 miliar itu yang sudah termasuk bunga dan administrasi itu per tahun kita bayar 17,0207%. Dan biaya administrasi kan biasanya nggak terlalu besar, tapi kita tetap hitung itu sebagai biaya untuk mendapatkan dana hutang. Nah, itu untuk utang. Nah, kalau ekuitas, jadi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atas penggunaan ekuitas tersebut. Kalau saham preferen gampang karena preferen kan selalu dapat dividen. Jadi misalnya modal dari saham preferennya itu 35% dari total ekuitas. Terus besarnya 150 miliar. Jumlah sahamnya 150 juta saham.
Terus janjinya dividen preferennya 350 per saham. Jadi gampang, sisa kita mau tahu berapa dividen saham preferennya. Jadi misalnya kita tahu ada 350 rupiah per tahun untuk tiap saham. Terus total jumlah sahamnya ada 150 juta saham. Kan ada 35% yang punya saham preferen. Udah dibagi sama 150 miliar dikali 0,335%. Jadi nilai saham preferennya itu berapa? Udah ketemu, artinya 35%, artinya biaya tiap tahunnya buat saham preferen ini kita ngeluarin 35% untuk bayar dividen. Kalau dijadiin persen. Itu buat saham preferen. Kalau misalnya saham biasa, kalau misalnya mau tahu biayanya, itu kan kita pakai laba bersih. Laba bersih kan baru dilihat kita bisa dapat dividen apa enggak. Nah, misalnya PT XYZ ini punya laba bersihnya 5 miliar, jumlah sahamnya 10 juta, saham yang biasa 5 juta saham preferen. Misalnya ekuitas yang dari modal saham biasa itu 100 miliar, jadi untuk saham biasa diketahui langsung 100 miliar, saham preferennya 50 miliar, Agios besar 20 miliar, laba ditahannya atau retain earningnya 30 miliar, terus karena perusahaan selalu bayar dividen preferen, jadi selalu diprioritaskan 100 per saham, terus saham preferen yang dibayarkan 500 juta, jadi sehingga kalau misalnya kita hitung semuanya itu laba bersihnya sisa 4,5 miliar buat yang saham biasa. Jadi karena laba bersihnya 4,5 miliar, jadi kita sekarang bisa hitung biaya modal saham biasanya berapa. Jadi sisa kita tahu modal saham biasanya ada 100 miliar. Sini. Terus kita juga tahu laba bersihnya terakhir 4,5 miliar. Kita bisa tahu biaya saham biasa atau KSB, atau biasa juga kita tahu namanya return on equity. Jadi tingkat pengembalian dari ekuitas untuk saham biasa itu berapa. Jadi sisa 4,5 miliar dibagi dengan 100 miliar. Jadi kurang lebih 4,5%. Nah, masalahnya untuk biaya ekuitas itu bukan ngitung return dari modal saham tersebut. Tapi kita harus ngitungnya itu pakai CAPM. Kayaknya kita ada belajar modul sebelum-sebelumnya. Jadi untuk menentukan biaya ekuitas bukan pakai return untuk yang saham biasa. Jadi nggak sama kayak saham preferen. Tapi untuk biaya ekuitas itu kita pakai CAPM, bukan return on equity. Jadi kita nggak pakai ini buat biaya modal saham biasa, tapi kita harus pakai CAPM. Nah, itu rumusnya kurang lebih sama kayak modal yang dulu, modul sebelumnya. Jadi ada risk free ditambah beta dikali ekspektasi dari market return dikurangi dari risk free return, ditambah RPS ini size premium, ditambah RPI atau industri risk premium atau risk premium dari industri, RPC ini C buat company, risk premium buat company atau company risk premium. Jadi ada size, industri sama company. Jadi kita kali ini ngitung CAPM-nya harus menghitung juga atau mempertimbangkan kalau ada risk atau risiko dari size premium dari industri sama dari perusahaannya sendiri. Jadi kalau size premium itu risk yang terjadi karena kalau misalnya saham yang berkapitalisasi kecil kadang-kadang bisa tingkat pengembaliannya lebih besar atau outperform dari saham yang berkapitalisasi besar. Nah, itu size premium. Kalau misalnya industri, jadi misalnya tiap industri kan ada risikonya masing-masing, gampang. Jadi misalnya industri tambang sama industri
industri makanan, itu kan resikonya beda, kita juga harus ngitung resikonya berapa. Sama risiko dari tiap perusahaan tersebut. Harusnya kalau ditanya itu harusnya udah diketahui risknya berapa. Jadi masuk contoh misalnya saham Telkomnya diketahui betanya 1,16, size premiumnya diketahui 0,5%, resiko dari industrinya diketahui 1%, resiko dari tiap perusahaan diketahui 1,5%, terus tingkat bunga SBI atau sertifikat Bank Indonesia itu atau risk free-nya 11,75%, sama ekspektasi dari pasar diketahui 17,25%. Gampang kalau mau hitung biaya modalnya, modal saham jasa pakai CAPM, itu masukin rumus ajar, RF-nya 11,75, terus betanya 1,16, terus 17,25 kurangi 11,75 buat dapat risk premium, terus ditambahin semua risk yang bisa terjadi. Ketemu ekspektasi return-nya 21,13%. Nah, artinya Telkom mempunyai biaya ekuitas biasa sebesar 21,13%. Itu 21,13% adalah biaya modal atau biaya ekuitas untuk saham biasa. Kita harus ngitung pakai CAPM, bukan berdasarkan laba bersihnya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jadi kali ini CAPM-nya ngikut mempertimbangkan risiko-risiko yang lain. Nah, nanti kalau misalnya ada risiko, ditambahin aja di itunya. Oke, gampang ya sampai sini, karena kita udah belajar teori CAPM-nya dari sebelumnya. Harusnya kalian kalau udah kerja tugas, udah bisa ngitung CAPM dengan gampang harusnya. Nah, kalau Kalau misalnya sekarang kita mau gabungin semua, jadi kita mau ngitung semua biaya modal kita, kan modal bisa dapat dari saham, bisa dapat dari utang. Nah, itu kita gampang sisa pakai proporsi dari sumber dana tersebut. Nah, nanti di rata-rata itu namanya weighted average cost of capital. Jadi weighted average cost of capital itu rata-rata biaya modal yang kita keluarkan untuk dapat dana tersebut, entah itu dari debt atau hutang atau dari ekuitas atau saham. Gampang, rumusnya sisa D ini hutang yang menggunakan bunga dibagi total aset. Jangan lupa kalau debt itu selalu ada pajaknya, jadi 1 min T, T ini persentase pajak, terus KD ini cost of debt atau biaya debt atau biaya hutang, ditambah dengan proporsi ekuitasnya atau total ekuitas dibagi total aset dikali biaya ekuitas itu tersebut. Kayaknya gampang, ini artinya proporsi bisa lihat proporsinya nanti kan bisa dirata-rata. Nah, ini contoh yang di buku halaman berapa ini? Halaman 19. Jadi misalnya beta diketahui, size premium diketahui, risk industri juga diketahui, company ROI. Ini kurang lebih sama yang kayak tadi, tapi sekarang kita udah tahu kalau misalnya perusahaan mempunyai total triliun, ekuitas kali ini saya ganti soalnya, jadi saya taruh 14 triliun dan hutang 13 triliun. Dengan rata-rata bunga 16%, pajak perusahaannya juga diketahui 33%. Ada yang tahu nggak kenapa saya ganti ekuitas sama hutangnya? Kenapa saya pakai 14 triliun sama hutangnya 13 triliun? Hasilnya pas. Beda dikit. Jadi kalau misalnya kita baca soalnya,
kita kan tahu rumus aktiva itu kan harus sama aktiva kan harus sama kayak pasiva. Jadi aset itu sama dengan hutang ditambah ekuitas. Bener gak? Kalau belajar akuntansi ya mungkin dulu. Nah, kalau misalnya total asetnya 27 triliun, ekuitasnya 1.409 triliun, itu udah nggak masuk akal dong artinya. Utangnya 13,8 triliun, artinya nggak masuk akal gitu soalnya. Jadi kurang lebih ganti jadi 14 triliun aja sama utangnya 13 triliun. Karena aktiva harus sama kayak pasivanya. Nggak mungkin pasivanya lebih besar. Itu kan harus seimbang. Kalau di akuntansi bikin neraca itu kan harus sama kiri sama kanan. Ya jadi gampang sih, ekuitas ganti aja 14 triliun, utang 13 triliun. Masukin, kita mau tahu pertama kita mau hitung rasionya sumber dana. Jadi kita pakai berapa persen buat utang, berapa persen buat ekuitas. Udah gampang, bagi 13 bagi 27 untuk utang atau debt itu ketemu 48% dana kita berasal dari hutang. Terus ketemu kalau dari ekuitas itu sisa bagi aja, 14 dibagi 27 artinya 52% dari saham atau ekuitas. Pasti totalnya kalau dijumlah pasti 100%. Terus yang kedua, ini saya pakai pembulatan yang 48%-nya. Nggak pas 48, kayaknya kalau yang ekuitas 51, cuma dibulatkan aja biar pas 100%. Terus misalnya yang kedua kita mau ngitung biaya hutangnya, jadi berapa biaya yang kita keluarkan untuk dapetin utang itu. Gampang, pertama jangan lupa ada hitung pajak. Pajaknya itu 1 kurang 33% dikali dengan tingkat bunganya. Bunga untuk kita minjem uang, karena nggak diketahui biaya administrasi dan macam-macam, udah nggak usah dihitung. Sisa bunganya kita harus hitung, karena itu biaya untuk mendapatkan dana tersebut. Udah dikali aja, ketemu untuk biaya utang untuk utang itu 10,73%. Terus untuk menghitung biaya modal dari ekuitas atau saham, pakai yang CAPM tadi, gampang, risk free ditambah beta kali risk market dikali risk premium atau ekspektasi dari market dikurangi dari risk free atau instrumen bebas resiko ditambah dengan risk size premium industri sama yang company. Udah dijumlah ketemu 20,975% untuk biaya modal dari ekuitas. Udah, kalau misalnya mau dirata-rata berdasarkan proporsinya, sisa yang debt dikali sama yang debt, terus ditambah yang ekuitas, proporsi ekuitas dikali dengan biaya ekuitasnya. Ketemu weighted average cost of capital atau biaya yang dikeluarkan untuk modal secara keseluruhan itu 16,06%. Udah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya nggak ada ya, masih gampang ya. Jadi kegiatan 1 udah selesai, artinya kegiatan 1 ini gimana caranya kita ngitung biaya untuk modal. Sama tadi kita ada ngitung cara menilai perusahaan, pakai rasio. Terus yang kedua itu kita mau bahas tentang strategi portofolio saham. Nah, yang pertama kita mau ngitung terminal value. Jadi terminal value itu dihitung karena kemampuan melakukan estimasi pada model diskonto itu tidak bisa sampai yang tidak terhingga. Jadi cara ngitung terminal value sendiri itu ada 3 cara. Yang pertama itu nilai ekspektasi likuidasi atau liquidation value, book value-nya dikali 1 plus inflasi dikurangi rate dipangkatkan dengan average life of asset. Itu biasanya dalam tahun. Terus yang kedua itu pendekatan multiple. Itu sisa dikalikan dengan perkiraan perkaliannya, nggak dibahas di buku, nggak dibahas lebih lanjut. Biasanya kalau pendekatan multiple ini kita nyari price to earning rasio
dari industri, satu industri di rata-rata. Nah, nanti price earning didapat rata-ratanya, terus sisa dikaliin sama kita dapat earningnya berapa. Nah, biar dapat price-nya berapa. Nggak dijelasin, cuma kurang lebih cara ngitungnya. Biasanya mereka nyari price to earning rata-rata satu industri, terus dirata-ratain. Nah, nanti misalnya kalau kita udah punya perusahaan yang mau kita nilai, kita sisa kaliin rata-rata price to earning-nya ke earning kita, jadi makanya bisa ketemu price-nya berapa. Nah, itu cara pendekatan multiple. Terus yang ketiga itu cara ngitung terminal value bisa pakai model pertumbuhan stabil atau stable growth model. Cara ngitungnya sisa cash flow T+1 atau cash flow yang future berikutnya, tahun berikutnya dibagi dengan R atau return dikurangi dengan stable growth atau G biasanya pertumbuhannya. Kalau misalnya kita mau ngitung pakai free cash flow to equity juga bisa, jadi sisa free cash flow free cash flow berikutnya yang future dibagi dengan cost of capital untuk tahun berikutnya dibagi dengan growth yang sekarang. Nah, nanti kalau misalnya terminal value-nya udah ketemu, kita bisa ngitung price atau harga saham sekarang ini. Jadi kita bisa memprediksikan harga saham sekarang. Jadi gampang, nanti kita untuk ngitung nilai perusahaannya itu pakai E, artinya atau earning, pendapatan yang 1, 2, 3, terus plus yang berikutnya, terus WACC atau rata-rata tertimbang biaya modal yang kita hitung di kegiatan 1, caranya udah tahu. Terus itu masing-masing dipangkatkan berdasarkan tahunnya. Kurang lebih ini kayak sigma E dibagi 1 plus WACC ditambah terminal value untuk yang tak terhingga. Nah, kita langsung masuk contoh aja. Jadi misalnya perusahaan FYZ punya laba bersihnya 3 miliar. Terus diketahui tiap tahunnya berapa laba bersihnya. Misalnya yang tahun pertama 3,2 miliar, tahun kedua 3,5, tahun ketiga selanjutnya itu dianggap konstan. Setelah tahun ketiga dianggap konstan sepanjang masa, artinya sampai tak terhingga itu 3,8 miliar. Terus pada akhir tahun ketiga nilai buku perusahaan sebesar 29,5 miliar. Dan inflasi diasumsikan sebesar 5% per tahun. Terus WACC-nya juga diketahui 13,12%. Pertama kita mau ngitung buat terminal value-nya atau kurang lebih present value dari 3,8 miliar yang terus-terus tiap tahun. Kalian ada ingat semua kan cara ngitung present value itu gimana? Yang financial management dulu kalau belajar. Ya mungkin nggak ingat. Jadi kalau misalnya ngitung yang perpetuity artinya yang lanjut terus sampai nggak terhingga 3,8 tahun 1 nggak tahu sampai tahun keberapa. Nah itu sisa gampang. Pertama kita harus bagi dia dengan WACC-nya. Jadi 3,8 dibagi dengan WACC-nya ini 0,1312 atau 13,12%. Nah nanti terus dibagi lagi dengan untuk karena kita ngitungnya di tahun yang ketiga, setelah yang ketiga itu dibagi dengan 1 plus 0,1312. Nah itu nanti ketemu untuk present value dari tahun ketiga sampai tak terhingga itu present value-nya 20.009. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung pakai arus kas,
arus laba bersihnya, itu artinya sisa yang tahun pertama dibagi 1 plus WACC-nya di pangkat 1, terus yang ke tahun kedua di pangkat yang kedua, terus yang ketiga di pangkat ketiga ditambah dengan terminal value yang nggak terhingga. Itu kita udah hitung 20.009. Jadi artinya kalau misalnya price-nya itu kita sisa kalikan aja semua present value dari tahun 1, 2, 3 sama present value tak terhingga. Itu ketemu 27.058 miliar. Itu untuk satu company. Kalau misalnya mau tahu harga per sahamnya, sisa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Apa masih mencerna? Nggak ada ya. Jadi ingat aja, kita harus ngitung untuk dapat price-nya, kita harus hitung present value dari semua arus laba bersihnya. Sama dihitung juga dari arus laba bersih tak terhingganya. Kayaknya nggak ada yang ditanyakan atau mungkin masih belajar, nanti pertanyaan nyusul juga nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Terus ada pendekatan dividen. Kurang lebih ini sama kayak tadi, cuma bedanya kita di atasnya pakai dividen. Kalau tadi kita pakai laba bersih atau earning, sekarang kita pakai dividen. Cuma biasanya orang nggak terlalu pakai ini karena biasanya dividen untuk yang saham biasa kan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Terus yang kedua susah prediksinya. Jadi biasanya kalau misalnya pun kita bisa prediksi paling biasanya 1-2 tahun doang buat prediksi dividennya berapa. Cuma kurang lebih caranya sama kayak tadi. Jadi dividen 1 terus dibagi dengan discount rate-nya atau K-nya, atau bisa dibilang opportunity cost-nya, terus ditambah-tambah-tambah sampai yang tak terhingga. Nah, terus ada Walter, jadi akademisi lain, terus dia ngasih persamaan lain untuk cara menghitung dividen, karena menurut dia dividen itu penting dengan harga saham. Jadi asumsinya dia atau syaratnya itu perusahaan didanai dari seluruh ekuitas. Jadi artinya nggak dari modalnya itu semua dari ekuitas atau saham. Terus perusahaannya tergantung pada laba ditahan atau return earning untuk membiayai investasi di masa yang datang. Terus syarat kedua atau asumsi yang keduanya itu tingkat pengembalian investasinya itu harus konstan atau stabil. Yang ketiga itu perusahaan mempunyai umur yang tidak terbatas. Jadi kita nganggap asumsinya perusahaannya itu akan selalu ada. Jadi nggak mungkin berhenti jalan atau bangkrut gitu, nggak mungkin. Itu asumsinya dia. Nah, kalau misalnya asumsi itu terpenuhi, kita bisa pakai rumus ini. Jadi price atau harga saham yang kita mau prediksikan atau untuk sekarang itu dividen ditambah earning atau pendapatan per saham dikurangi dividennya, terus dikali tingkat pengembalian investasinya atau return dibagi K atau biaya modalnya atau cost of capital. Terus semua dibagi K terakhir. Gampang kalau misalnya menurut harga saham menurut Walter yang pakai persamaan tadi, misalnya tingkat pengembalian R lebih besar banding K-nya atau biaya ekuitasnya, terus dia ada kasih lihat 3 kondisi. Kalau yang bertumbuh itu R-nya lebih besar dari K, kalau normal itu R sama dengan K, kalau melemah itu return-nya ternyata lebih sedikit banding yang biaya modalnya. Misalnya diketahui sama-sama R-nya 20%, kalau di sini 15%, kalau R-nya di sini lebih kecil lagi 10%, K-nya diketahui biaya modalnya 15%, terus earning-nya pendapatannya 4 per lembar saham, kalau dividennya juga 4 per lembar saham. Kalau dihitung pakai rumus yang tadi, bisa dilihat aja, kalau pakai 4 atau sama ekuitasnya itu
bisa dapat 26,67 itu kalau normal. Nah, nanti kalau misalnya R-nya lebih besar dari K-nya, itu pasti bertumbuh, jadi price-nya pasti lebih mahal. Kalau misalnya R-nya kurang dari K-nya, itu pasti price. Jadi misalnya tingkat pengembaliannya lebih besar dari biaya modalnya, harga sahamnya meningkat sejalan dengan penurunan dividen. Kalau sama atau normal ya berubah. Kalau R-nya lebih kecil, nanti harga sahamnya juga kecil. Nah, terus ada pendekatan pertumbuhan konstan. Nah, ini Gordon, namanya Meron Gordon, akan model penilaian harga saham dengan menggunakan pendekatan kapitalisasi dividen yang mempunyai asumsi sebagai berikut. Jadi ada merupakan satu-satunya sumber dari pembiayaan perusahaan. Jadi sama kayak sebelumnya, untuk persamaan ini kita harus mempercayai bahwa dividen itu hubungannya erat dengan harga saham. Terus yang kedua, tingkat pengembalian investasinya harus konstan. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaannya itu merupakan hasil perkalian dari laba ditahan dengan tingkat pengembaliannya. Terus biaya modal konstan dan harus lebih besar dari tingkat pertumbuhan. Perusahaan terus berlangsung, artinya tanpa batas, selalu jalan. Yang terakhir, kita nggak hitung ada pajak buat bayar dividen. Itu rumusnya gampang sekali. Sisa price-nya itu dividen tahun, ekspektasi dividen tahun berikutnya. Jadi dividen 1 untuk next year-nya dibagi dengan biaya ekuitas perusahaan atau K dikurangi dengan G itu growth, pertumbuhan dividen tiap tahunnya. Nah, rumus ini tuh nggak berfungsi, nggak dapat digunakan kalau misalnya K-nya lebih rendah dari G. Karena apabila biaya ekuitasnya lebih kecil banding growth-nya, maka nanti hasilnya minus dan harga nggak mungkin minus. Makanya nggak bisa dipakai kalau misalnya K lebih rendah dari G atau biaya ekuitas lebih kecil dari pertumbuhannya. Langsung masuk contoh aja. Misalnya diketahui rencana dividen untuk tahun berikut Rp500, biaya kapitalnya 18% atau biaya modalnya 18%, terus pertumbuhan dividennya tumbuh secara konstan sebesar 10 per tahun. Jadi data ini memberikan informasi kepada investor sehingga harga sahamnya dapat dihitung sebagai berikut. Ini harusnya 10%, kurang persennya. Jadi masukin rumus aja, sisa 500 dibagi 0,18 dikurangi 0,10. Ketemu, kita bisa tahu harga untuk sekarangnya itu penilaian Rp6.250. Sampai sini ada yang ditanyakan atau gimana? Ini rumus yang Gordon Growth Model, ini rumus yang gampang. Gak ada ya. Sisa dimasukin aja, ingat aja K nggak mungkin lebih kecil dari G. Ini ada contoh yang kedua, kurang lebih dia cuma bedanya diketahui G-nya 3 kali lebih dari pertumbuhan dividen yang dibayarkan perusahaan. Sisa masukin aja 3 kali 0,075. Misalnya diketahui growth-nya 7,5%. Sisa kayaknya gampang dimengerti. Sisa 1000 bagi 0,15 ketemu hasilnya. Nah, misalnya kita nggak tahu G-nya itu berapa, tapi diketahui yang lain, itu kita bisa pakai rumus yang lain lagi. Jadi misalnya laba per sahamnya atau earning-nya untuk periode berikutnya dikali 1 min B atau fraksi labanya yang dijadikan dividen dibagi dengan biaya modal ekuitas dikurangi B dikali R atau tingkat pertumbuhan perusahaan atau dividen. Jadi B ini fraksi laba yang ditahan, R ini tingkat pengembalian. Jadi kita bisa tahu berapa tingkat pertumbuhan kira-kiranya, sisa dikaliin aja. Itu kalau misalnya growth dividennya nggak diketahui, bisa pakai rumus ini. Nanti sama, dia cuma bandingkan kalau skenarionya R lebih besar dari K, atau R sama dengan K, R kurang dari K,
Bisa dilihat kalau misalnya R lebih besar dari K, price-nya itu pasti lebih besar. Kalau misalnya R kurang dari K itu 20, kalau normal pasti 26,67. Itu normal kalau sama. Apa ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Bisa membandingkan kalau skenario-nya ada 3 jenis. Kalau R lebih besar dari K sama R kurang dari K, itu gimana sahamnya, price-nya lebih naik atau turun. Oke, lanjut ya. Nggak perlu dibahas itu. Jadi kita masuk ke pendekatan arus kas. Nah, pendekatan arus kas ini kurang lebih pakai free cash flow atau FCF. Jadi arus kas yang dipergunakan adalah arus kas untuk investasi dalam finansial dan yang memberikan pinjaman, manakala arus kas ini dikenal sebagai arus kas bebas ya, free cash flow itu. Sama rumusnya kurang lebih atasnya diganti, jadi FCF kalau tadi kita pakai dividen terus kita sempat pakai earning, kali ini kita pakai free cash flow atau arus kas bebas, nanti ditambah terminal value-nya. Nggak mesti sampai 3, tergantung diketahui sampai berapa. Jadi cara ngitung arus kas bebasnya itu dapat dibagi menjadi misalnya free cash flow to equity. Jadi kalau free cash flow to equity itu maksudnya semua arus kas yang siap untuk diberikan dan dimiliki oleh ekuitas. Jadi cara ngitung FCF-nya itu kan beda-beda. Kali ini kita ngitung yang to equity. Jadi kalau gampang, kalau misalnya mau tahu free cash flow itu berapa, jadi sisa net income dari laporan rugi laba atau income statement, terus dikurangi dengan berapa investasi modalnya, ditambah penyusutan atau depresiasi, dikurangi perubahan pada modal kerja non tunai, terus ditambah utang baru, terus dikurangi pembayaran hutang. Itu cara ngitung free cash flow-nya. Jadi dihafal aja gimana cara ngitung free cash flow. Kali ini free cash flow to equity. Nah, terus ada yang kedua itu ada free cash flow to the firm. Jadi maksudnya itu semua arus kas yang siap diberikan kepada semua penuntut klaim perusahaan, yaitu ekuitas dan utang. Jadi yang arus kas yang siap diberikan. Kalau misalnya perusahaan bangkrut terus misalnya ada penuntutan klaim, jadi dari ekuitas dan utang. Nah, ini arus kas yang harus siap diberikan. Cara ngitungnya gimana? Jadi sisa free cash flow equity terus ditambah biaya bunga dikali 1 minus rasio pajak. Jadi kali ini mau menghitung atau memperhitungkan pajaknya juga. Terus ditambah pembayaran hutang dikurangi hutang baru, terus ditambah dengan dividen preference karena kita harus ngasih dividen preference. Terus cara lainnya bisa FCF itu pakai EBIT, earning before interest tax, dikali 1 minus tax rate-nya, dikurangi capital expenditure, dikurangi depreciation, terus dikurangi dengan changes in non-cash working capital. Misalnya, diketahui dari contoh sebelumnya, EBIT 2002 kan bisa diketahui dari EBT 2002 ditambah interest. Kayaknya kita bahas di saham Indofood tadi. Jadi misalnya diketahui EBIT-nya diketahui 2052,86 buat yang tahun 2002. Terus tahun 2003 itu 1848. Terus kita tahu capital expenditure-nya itu 987,7 miliar. Diketahui juga depresiasinya 406,8 miliar. Perubahan non-cash-nya juga diketahui 1557,25. Masing-masing diketahui tahun 2003 dan 2002. Sama tadi yang tahun 2003, sekarang yang tahun 2002 diketahui semua.
depresiasi, investasinya berapa, pajaknya diketahui 25%. Gampang pakai rumus yang bawah sini. EBIT-nya 2052 untuk tahun 2002, free cash flow-nya dikali dengan 1 minus proporsi pajaknya, terus dikurangi dengan 608 ini investasinya, dikurangi depresiasi, terus pengeluaran non-cash-nya 251. Nah, nanti kalau dijumlah semua, nanti ketemu free cash flow untuk tahun 2002 itu 1.245,55 miliar atau sekitar 1 triliun. Sama caranya untuk tahun 2003, masukin aja angka yang buat tahun 2003. Jadi ketahuan capital expenditure-nya berapa, depresiasinya berapa, terus pengeluaran non-cash-nya berapa. Perubahan non-cash modal kerja atau working capital non-cash, changes in non-cash working capital. Ketemu free cash flow-nya berapa. Pokoknya sisa masukin rumus aja karena semua diketahui. Kayaknya pasti bisa. Nah, misalnya kalau free cash flow-nya itu konstan, maka harga saham itu gampang sekali dihitung. Sisa free cash flow-nya dibagi dengan biaya kesempatan atau biaya modal perusahaan. Jadi misalnya tahun 2002 kita mau tahu biaya, misalnya diketahui biaya modalnya 25% per tahun, maka diperoleh nilai perusahaan sisa dibagi aja. Yang free cash flow tahun 2002 atau 1 triliunan dibagi 25% atau 0,25, nanti ketemu 4,982 miliar atau 4 triliunan. Nah, nanti kalau misalnya diketahui lembar sahamnya, berapa saham yang beredar, misalnya diketahui 9,3849 miliar, nanti sisa dibagi aja harga sahamnya, dibagi dengan jumlah sahamnya, nanti kita bisa tahu harganya artinya 530,87 per satu lembar saham. Itu kalau misalnya konstan free cash flow-nya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak terlalu susah buat ngitung free cash flow. Ada ya. Terus masuk ada namanya juga pendekatan claim. Jadi Mayer ini salah satu yang terkenal juga buat orang finance gitu. Dia bilang kalau harga saham itu merupakan hasil jumlah dari harga intrinsik berdasarkan lebih dikenal dengan nilai tersembunyi atau hidden. Nah, hidden value itu nggak mungkin nilainya negatif, jadi minimum 0. Jadi kurang lebih hidden value itu kurang lebih sama dengan opsi call. Opsi call, tahu nggak opsi call itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Atau tahu? Modul 1 juga. Iya, bener yang saat ini. Kalau call itu membeli, kalau put itu baru hak menjual saham. Jadi kalau call, ingat call membeli, put menjual. Opsi ya haknya. Jadi kalau misalnya ngitung harga opsi call itu bisa diketahui dari maksimum dari 0, harga aset dikurangi dengan harga strike. Jadi ada Black-Scholes model. Jadi dia kayak menerbitkan jurnal di political economy. Jadi untuk cara ngitung harga opsi. Terus ini rumusnya yang paling terkenal. Jadi kita bisa tahu harga opsi call atau C. Itu cara ngitungnya gimana. Ini ada rumusnya. Terus untuk P itu untuk put yang jual, itu juga diketahui rumusnya gini cara hitungnya. Jadi pakai harga sekarang terus dikali dari distribusi normalnya,
terus dikurangi dari harga perjanjiannya, dipangkatkan minus R atau tingkat bunga bebas risikonya, dikali T itu periode opsinya, dikali dengan distribusi normal yang kedua. Itu sama dengan P-nya, cuma dibalik aja rumusnya. Misalnya tadi minus XE, di sini XE malah ditaruh di depan, atau harga perjanjiannya yang normal distribusi kedua tapi di minus, terus dikurangi dengan harga sekarang dikali dengan distribusi normal yang negatif yang pertama. Dibalik aja benernya dari C sama P. Terus kalau mau cari tahu D1-nya atau normal distribusinya, ini ada rumusnya ln atau log sama aja, logaritma normal atau ln dari harga sekarang dibagi dengan harga perjanjiannya, terus ditambah tingkat bunga bebas resikonya, ditambah volatilitas harga sahamnya atau sigma kuadrat atau resikonya dibagi 2 dikali dengan periode opsinya dibagi dengan sigma akar T-nya lagi. Nah, nanti D2 sisa dari D1 dikurangi dengan sigma akar T. Ini memang rumusnya sangat ribet sekali. Dan ngitungnya pun susah sedih. Lanjut dulu aja. Jadi langsung masuk contoh. Jadi misalnya 8 bulan lalu manajer investasi ingin membeli opsi saham PT Portal Investasi Porseha pada harga $65 yang saat ini harganya itu 70 US dollar per saham, terus volatilitas sahamnya itu 32%, tingkat bunganya 10%. Kalau misalnya kita mau hitung nilai opsi call-nya atau C dan put sahamnya atau P itu berapa? Pertama kita harus ngitung D1-nya. Ini semua artinya dimasukin yang diketahui berapa. Jadi misalnya diketahui call-nya berapa, itu perjanjiannya berapa, misalnya sekarang 65. Terus harganya yang sekarang itu 70, logaritma normal dari 65 bagi 70. Terus tingkat bunganya diketahui 10% atau 0,1 ditambah dengan volatilitasnya atau sigma kuadratnya 0,32 dipangkatkan 2 terus dibagi 2. Terus dikali karena waktunya atau T-nya karena diketahui 8 bulan lalu, artinya karena kita ngitungnya per tahun, jadi 8 bulan per 12. Karena kita ngitungnya tiap tahun, terus dibagi dengan 32% atau 0,32 dikali akar 8 per 12. Nah, itu ketemu D1-nya. D2-nya sama, ngitung aja sesuai rumus, masukkan rumus, tahu nanti hasilnya 0,4082. Nah, terus D1-nya dinormal distribusikan, hasilnya ketemu 0,7484 sama yang kedua 0,6584. Kalau di minus ketemu 0,2516. D2-nya 0,3416. Nah, nanti kalau misalnya opsi harga call sama putnya, sisa dimasukin rumusnya C sama PC untuk call, P untuk put. Nanti ketemu hasilnya 12,3502 sama 4,15813. Ini memang agak ribet sih cara ngitungnya. Buat yang ini ada Excel-nya, nanti saya bisa kirim. Jadi nanti sisa masukin bisa tahu hasilnya. Memang rumusnya agak ribet sekali, tapi kalau misalnya belum ngerti sekarang juga nggak masalah karena nanti di modul 7 mungkin nanti akan bahas tentang opsi put sama call. Jadi kalau misalnya nggak terlalu ngerti sekarang nggak masalah karena nanti kita akan bahas lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ngafal rumusnya sih mungkin yang agak susah.
Karena pangkat-pangkatnya kayak yang gini itu udah susah. Jadi lanjut aja ya. Nah, terus ada juga pendekatan EVA dan MVA. Kalau EVA itu Economic Value Added, jadi dia itu alat mengukur hasil yang diperoleh perusahaan atas tindakan investasi yang dilakukan ketika ukurannya yaitu investasi yang dilakukan tersebut harus dapat memenuhi seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi gampang, cara ngitung EVA itu sisa C dikurangi K dikali invested capital. Kalau K itu biaya modal, bisa dihitung pakai WACC. Terus C-nya itu NOPAT atau Net Operating Profit After dibagi dengan capital invested dikenal dengan RONA, Return on Net Asset. Jadi C itu artinya Return on Net Asset. Di buku, kalau misalnya economic value added itu misalnya kita sebelum misalnya ekuitas, jadi artinya modalnya full dari ekuitas, terus sama misalnya kita pakai pembiayaan 50% utang. Nah itu misalnya diketahui pinjamannya itu sebesar 10 miliar, terus tingkat bunganya 3%. Pertama dilihat di yang membedakan itu kita punya bunga 300.000, artinya 3% dari 100 miliar. Terus nanti ke bawahnya itu akan berubah karena kita punya bunga. Terus di sini bedanya kita punya utang 10 juta. Nanti kalau dihitung lagi ekuitas sisa 10 juta. Jadi kalau di sini ekuitas full 20 juta. Di sini kalau pembiayaan 50% utang ya artinya 50 utang, 50 kapital atau ekuitas. Capitalnya jadi 20 juta, terus nanti pasti beda return on equity-nya karena laba bersihnya dibagi dengan, kalau di sini laba bersih dibagi dengan ekuitas yang 20 juta, sedangkan kalau di ROE sini ekuitas laba bersihnya dibagi dengan ekuitasnya itu cuma 10 juta. Nanti ketemu biaya bunga, terus bisa ada pajaknya juga, bisa ketemu net operating profit after tax. Beda di sini 1,4 juta, 1.400.250. Terus kita tahu kapitalnya sama-sama 20 juta, bedanya di sini ekuitas tambah utang. Nah, nanti bisa diketahui C-nya itu sisa bagi aja, NOPAT dibagi kapital. Ketemu kalau yang pembiayaan ekuitas itu cuma 6,25%, tapi kalau misalnya pakai utang dia lebih tinggi karena ada tingkat bunganya, jadi sekitar 7%. Return on net asset atau C. Nah, kalau misalnya mau hitung K-nya, kan rumusnya EVA itu C dikurangi K dikali invested capital. Nah, biaya modalnya kita pakai WACC yang kita udah pelajarin tadi. Jadi tahu misalnya kan 50% 50% ya, 50% ekuitas, 50% debt atau utang. Nah, itu sisa dikali aja 0,5 dikali 10,25 itu biaya modal untuk ekuitas, terus 50% dikali 3% itu biaya bunganya untuk utang, terus dikali 1 minus 0,25 itu untuk 25% untuk pajak. Nah, nanti WACC ketemu 6,37%. Nah, kalau misalnya mau hitung economic value added-nya sisa C dikurangi K dikali invested capital, kita tahu ada 20 miliar. Terus ketemu, jadi economic value added-nya sekitar 12 miliar 511 juta 500 ribu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kayaknya gampang, sisa masukin rumus. Terus kalau misalnya dia tanya biaya modal, pakai WACC aja.
Kita udah belajar juga di kegiatan 1. Sampai sini ada yang ditanya? Lanjut ya. Economic value added tahu. Sekarang sisa market value added. Jadi market value added itu perbedaan antara nilai pasar dari perusahaan. Nilai pasar itu termasuk dari hutang sama ekuitas dengan total investasi modal ke dalam perusahaan. Jadi gampang sekali rumusnya sisa invest capital ditambah present value of future value dari economic value added. Kalau itu terlalu ribet, rumus lebih simpelnya itu sisa market value dikurangi invested capital. Jadi kalau market value added itu dia cuma mau tahu nilai buku dari uang yang udah kita investasikan sama yang sekarang ada kalau kita jual di pasar itu selisihnya berapa. Nah, itu artinya market value added, artinya nilai market yang ditambahkan. Misalnya diketahui enterprise value-nya PT Indofood Sukses Makmur, itu kan tadi kita ada hitung di bagian EV to EBITDA, itu masukin aja, kurang lebih kan diketahui sebelumnya. Jadi kalau misalnya enterprise value tahun 2002 ketemu 11.239,48 miliar, yang tahun 2003 juga ketemu. Terus kita mau tahu nilai invested capital-nya berapa. Sisa kalau misalnya pakai yang di halaman berapa ya neracanya itu? Halaman 13, 5.13. Itu bisa datanya semua diambil dari situ. Jadi dia pakai contoh Indofood lagi. Nah, nanti invested capital-nya itu bisa dilihat kalau misalnya dapatnya dari mana aja. Misalnya yang invested capital itu yang tahun 2002, misalnya dia ada hutangnya 1.826,46. Terus kita juga tambah dengan hutang 5.717. Terus ada 938,49. Itu bisa dilihat semuanya kayaknya di 5.12 sama 5.13. Semua datanya diambil dari situ. Sama kalau efek kan kita udah hitung tadi. Jadi kalau invested capital gampang, jadi udah berapa modal yang kita udah investasikan gitu aja. Nanti kalau misalnya mau hitung market value added-nya sisa dikurangin aja nilai pasar yang tahun 2002. Kali ini kita pakai enterprise value. Terus dikurangi invested capital. Nah, itu ketemu market value added-nya berapa. Sama yang 2003 juga sama. Nanti sisa cocokkan aja sama tabel yang ada di 5.12 sama yang titik 13. Dia ambil contoh dari situ sih yang dari buku. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi ini contoh yang dari sama masih pakai yang 5.13 sama 5.12 asalnya. Ya, kalau nggak ada ya kita sudah selesai buat penilaian saham. Secara keseluruhan gimana? Apa ada yang ditanyakan atau gimana? Nanti kalau buat analisa teknikalnya kayaknya kita akan belajar di modul 6. Sementara belum ya. Terus kalau tugas yang lain selain yang udah ngumpul apa ada yang ditanyakan? Kayaknya kali ini gampang. Harusnya sih enggak.
Sudah kumpul semua Bu tugas. Oh. Jadi yang udah ngumpul ada 4 orang. Tadi saya baru bales sebelum kelas, jadi bisa dicek. Kayaknya kalau Elina udah bales deh harusnya. Pas sebelum kelas, jadi baru bener-bener baru balas sebelum kelas. Jadi nanti bisa dicek. Elina harusnya sudah sih, karena ingatnya saat ini Elina, Nurul, satunya siapa ya? Yang udah ngumpul itu Elina, Nurul, Eni, sama Satini yang udah masuk. Jadi tiba-tiba kalian semua berempat ngumpul. Eni udah. Wah, kalian ini kerjanya bareng atau gimana? Karena kalian juga ngirimnya lumayan. Tiba-tiba satu hari ngirim semua. Ya nggak masalah, yang penting tahu dapatnya dari mana. Oke, nggak masalah ya. Yang lain kalau bisa ya sebelum minggu depan. Artinya kita kan waktu itu dua minggu kan waktunya. Harusnya ini nggak terlalu susah. Sama soalnya kan juga nggak terlalu banyak yang hitungan. Iya, kalau semakin lama kumpul semakin dikurangin. Maksudnya kalau dikurangin kalau kalau lewat deadline kok. Jadi nggak masalah asal masuk deadline masih full nilai waktunya. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Karena kelasnya artinya pas udah bisa selesai, bisa istirahat. Capek ya? Hari ini nggak terlalu susah sih, cuma yang bagian susah itu yang opsi call sama putnya itu rumusnya memang aja dubile. Ya nanti bisa eh, dibaca-baca aja siapa tahu bisa diinget-inget. Oke, kalau gitu beres ya. Oh, sama absen. Nanti lupa lagi. Yang nggak datang siapa aja? Di sini cuma datang 6 dari 10. Em, Eni, terus Romawati yang nggak masuk ya. Oh iya, kalau nggak salah Romawati ini kemana ya? Rohmah udah masuk belum? Kalau masuk tadi nggak apa-apa dihitung masuk. Jadi kalau yang oh iya, buat yang nggak datang TTM, eh, nanti nggak apa-apa saya buat hadir asal tolong kasih kabar ke. Jadi bilangin ya temennya yang nggak datang TTM kemarin, kalian nggak datang TTM itu nanti nilai partisipasinya kurang. Jadi nggak apa-apa, nanti dibuat hadir aja asal kasih tahu alasannya kenapa. Bisa email, bisa chatting, terserah. Itu aja. Oh iya, tapi Romawati ini kayaknya jarang jarang masuk ya.
Ada yang tahu kalau Rohmawat dia udah kumpul, coba dicek dulu. Oh udah. Ya oke deh, tolong dibilangin teman bar yang kalau misalnya nggak masuk TTM kemarin, biar dianggap hadir, sisa ngasih kabar aja, gampang sekali. Sisa bilang aja alasannya kenapa nggak datang. Nanti kalau udah kabar, nanti saya anggap hadir. Kalau nggak ada kabar ya udah. Oke, kalau gitu bisa istirahat semua. Kelasnya selesai, nanti ketemu online minggu depan lagi. Oke, terima kasih semua. Selamat malam.